Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini saya percaya semua pendengar renungan The Message diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin ya. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak kepada kita semua untuk memikirkan ketika suatu hari ini terjadi dalam hidupmu atau hidupku, ya. Ketika ada sesuatu fitnah yang masuk di dalam hidupmu, apa yang kau lakukan? Membela diri atau menyerahkan diri? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan di dalam hidup orang percaya atau di area kekristenan. Apa yang harus aku lakukan, pastor? Begini, saudaraku. Saya boleh katakan tidak ada luka yang lebih menyakitkan selain nama baik kita dirusak orang. Betul ya? Bukan karena kita jatuh dalam dosa loh, tapi karena orang memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Kemudian kita difitnah, disalahpahami, diceritakan yang buruk-buruk tentang kita. Tapi pertanyaannya bukan apakah itu menyakitkan, bukan. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana responmu membuktikan siapa yang berdaulat atas hidupmu? Amin. Karena kita semua pasti mengalami itu. Ya. Itu pasti mengalami. Respon manusia lama kita apa? Pasti membela diri, konfrontasi diri, itu pasti. Tapi firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 19 berkata begini, pembalasan itu adalah hakku, firman Tuhan. Wah, ngeri saudaraku. Maka dalam sudut pandang suara kebenaran, kita selalu tahu bahwa manusia lama itu selalu haus akan pembenaran diri. Ia tidak tahan kalau identitasnya dirusak. Itu manusia lama kita. Karena harga dirinya masih bersumber pada penilaian manusia lain. Contohnya apa, pastor, kalau orang itu masih belum fokusnya atau identitasnya masih bersumber pada dirinya sendiri. Dia sibuk klarifikasi untuk image dirinya. Dan di dalamnya masih ada emosi ingin membalas. Dan membicarakan balik orang yang memfitnah dia. Dia mau bersihkan namanya dengan cara dunia. Tapi masalahnya saudaraku, saat kita sibuk membela nama kita, seringkali kita kehilangan karakter di dalamnya. Maka suara kebenaran selalu mengatakan begini, orang yang belum mati bagi dirinya sendiri akan selalu merasa perlu membela kehormatannya sendiri. Maka kita harus memandang Yesus, karena Yesus ada teladan Yesus yang diberikan kepada setiap orang percaya, yang digambarkan melalui hidupnya, melalui diamnya Yesus. Diam bukan karena lemah loh. 1 Petrus 2:23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di dalam perspektif suara kebenaran, Yesus tidak diam karena tidak mampu membela diri. Jelas loh ya, Anda harus tahu itu. Yesus sangat bisa membela dirinya. Ketika di hadapan Herodes, di hadapan Pontius Pilatus, Yesus diam. Bukan karena dia tidak mampu membela diri, melainkan karena dia tahu siapa yang memegang otoritas atas hidupnya. Diamnya Yesus adalah penyerahan total. Itu gambar yang diajarkan kepada kau dan saya hari ini. Ketika sakit hatimu, ketika kau ditabrak dengan berbagai fitnah dalam hidupmu, diamnya Yesus adalah pengajaran untuk kau dan saya untuk memiliki penyerahan total. Dan salib adalah bukti bahwa Allah sanggup membela tanpa kita membela diri. Jika Allah pembelamu, saudaraku, reputasimu akan baik-baik saja. Amin. Mau 1.000 orang, 10.000 orang mengepungmu sekalipun, kalau Allah pembelamu, karaktermu benar seperti Yesus, kamu tidak salah respon, reputasimu akan baik-baik saja. Dan di titik ini, saudaraku, saya mencoba mengambil
makna dari apa yang terjadi, pasti ada titipan Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Betul ya saudaraku ya? Maka saya boleh ambil bahwa sakitnya hati kita ketika kita dijahatin orang, difitnah orang, itu sebagai penderitaan buat saya, buat Anda. Tetapi penderitaan itu sebagai ujian motif hati kita loh. Makanya saya ngomong apa? Tuhan itu cerdas. Dia kenakan segala sesuatunya baik adanya. Roma 8, 28, 29 semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Betul? Kita punya penderitaan yang kita alami itu sebagai ujian motif hati. Dalam Suara Kebenaran sering menekankan begini, tidak semua penderitaan itu adalah kesalahan. Tetapi penderitaan itu juga dilakukan atau diberikan Tuhan sebagai pemurnian kita. Pemurnian motif hati kita. Ketika nama baikmu dirusak, saudaraku, dengar baik-baik ya. Tuhan sedang menguji apakah motivasi hidupmu murni apa enggak. Wah, itu luar biasa memang. Apalagi orang terdekatmu yang menghabisimu. Anak rohanimu menghabisimu. Yudaskis. Wah, itu mengerikan sekali. Tapi disitulah Tuhan sedang menguji apakah motivasi hidupmu murni. Kita pelihara anak rohani kita baik-baik, kita berbuat baik sama dia, kita tulus. Dia bisa gigit kita di belakang. Dia bisa jual kita. Itu pemurnian motivasi hidup yang luar biasa. Maka bersyukurlah kalau kau mengalami itu, saudaraku. Saya bersyukur. Anda harus bersyukur. Dan di situ kita akan melihat apakah aku melayani Tuhan demi Tuhan benar atau demi pengakuan manusia. Itu teruji nanti. Maka sekali lagi saya ingatkan saudaraku, Tuhan lebih peduli kepada siapa kita di hadapannya daripada siapa kita di mata manusia. Bagaimana kita bertindak, berespon, berkarakter, berucap, berpikir, sikap hati kita, motif hati kita, itu lebih penting di hadapan Tuhan timbang di hadapan manusia. Karena susah saudaraku ngomongin, kamu mau klarifikasi berapa banyak sama orang. Gak bisa. Udah biarkan itu, rumor itu biarlah berjalan, biarin. Tapi kita benerin, tunjukin nanti di pengadilan Allah siapa yang benar. Amin gak? Fitnah itu seringkali menjadi alat Tuhan untuk membebaskan kau dan saya dari ketergantungan akan pujian manusia. Weh, keren saudaraku. Maka di situ, loh pastor kenapa bisa ngomong begitu? Saya mengalami dan saya mencoba merenungkan dalam hidup saya apa yang harus saya lakukan dan apa maunya Tuhan di dalam setiap ini yang terjadi. Makanya saya pernah ngomong kan saudaraku, dulu saya hidup sembarangan, hidup semau-mau saya, hidup tidak di dalam Tuhan. Saya gak punya musuh. Tapi ketika kita ambil bagian melayani Tuhan, sungguh-sungguh hidup lurus, hidup suci, hidup berjuang untuk nyenengin Bapa, musuh kita malah banyak. Saya juga bingung saudaraku, pertama-tama saya bingung. Why? Kenapa? Dan saya mengalami ini dan mengerti sekarang. Maka saya share kepada Anda semua. Pertanyaannya, kapan kita boleh bicara, pastor? Dengerin ya saudaraku. Diam itu tidak sama dengan pasif. Boleh bicara kalau tujuannya kebenaran, bukan pembenaran diri. Amin. Boleh klarifikasi, tapi harus tanpa kebencian di hatimu. Boleh membela kebenaran tanpa membela ego diri. Dengerin itu 3 poin itu. Maka ukuran rohaninya begini. Apakah hatimu tetap mengasihi? Apakah lidahmu tidak meracuni? Apakah rohmu tetap tenang di hadapan Tuhan atau tidak? Nah itu jadi pertimbangan. Kapan kita boleh bicara? Lah itu poinnya. Anda didengerin ulang lagi nanti. Ya. Maka kalau kita belajar untuk tetap di pathway Allah, saudaraku, percayalah kalau responmu benar, karaktermu benar, kamu jaga hatimu baik, berhati-hati responmu,
Aduh, clear deh pokoknya, jangan sembarangan deh. Ya, maka hasil akhirnya Allah sendiri yang memulihkan. Loh, betul saudaraku. Yesaya 53 ayat 7 berkata, ia tertindas, tapi tidak membuka mulutnya. Saya mau tanamkan satu prinsip rohani kepada kita semua. Orang yang menyerahkan reputasinya kepada Allah akan dibentuk karakternya, dimurnikan motivasinya, dan dimuliakan pada waktunya. Maka biarlah Tuhan yang menaikkanmu. Jangan engkau naik dengan tangga pembenaran dirimu. Hari ini kau seakan-akan dilempari batu dengan banyak orang. Kau diludahin, kau dicaci, kau disalahpahami. Padahal bukan itu faktanya. Semua diputar balik. Tidak apa-apa. Reputasimu remuk seakan-akan akan roboh, runtuh. Tidak apa-apa saudaraku. Biar Tuhan yang membawa kita naik suatu hari nanti. Kalau kita memang layak untuk naik. Jangan engkau naik dengan tangga pembenaran dirimu, pembelaan dirimu sendiri. Tidak perlu. Amin saudaraku. Ya, hari ini apapun yang terjadi di depanmu. Namamu dijatuhkan, dirusak, difitnah, diputar balikan. Pelayananmu disalahpahami, dirusak sana sini. Kesetiaanmu dipelintir sana, dipelintir sini, di framing ini, framing itu. Pertanyaannya adalah begini, apakah engkau mau tetap benar meski tidak dibenarkan? Renungkan ini saudaraku. Ya, maka pagi hari ini saudaraku, siapapun engkau yang mendengar renungan pagi ini, saya tahu Anda sedang mengalami sakit hati yang luar biasa. Anda sedang disalahpahami, mungkin Anda menangis berteriak minta pembelaan Tuhan. Kau sedang ingin, kalau boleh dikatakan manusia lamamu ingin menghabisi orang itu. Izinkan saya pagi hari ini saudaraku dengan kasih. Ampuni mereka. Bebat hatimu. Katakan kepada Tuhan, Lord, aku sakit. Tapi aku tidak mau salah responku di hadapan Tuhan. Karena aku mengasihi Engkau Allahku. Aku tidak peduli dengan reputasiku, dengan nama baikku, dengan pelayananku, dengan apapun yang ada di tanganku yang dirusak orang hari ini. Tapi aku lebih peduli apa yang menjadi isi hatimu akan hidupku. Ingat saudaraku, suatu hari nanti kebenaran tidak akan pernah bisa dikubur dengan mulut manusia. Kebenaran adalah kebenaran. Dia akan timbul seperti emas. Hari ini buktikan bahwa kau hidup di dalam kebenaran itu. Biarkan semua orang menyalahpahamimu. Tapi kalau kau berjalan dengan kebenaran di dalam Tuhan, siapa yang bisa menjatuhkan dan meruntuhkanmu? Amin saudaraku, tetap jaga hatimu. Kalau kau sakit, masuk kamar doamu. Puji Tuhan, sembah Tuhan, doa sama Tuhan. Bereskan hatimu, keluar jadi seorang pemenang. Besok gitu lagi, masuk kamar doamu. Bereskan lagi, battlemu di kamar doamu. Dan jadilah pemenang setiap saat. Saya mengasihimu saudaraku. Siapapun kau, apapun yang kau alami hari ini, I love you. Berjuanglah bersama denganku. Pelayanan, hidup menyenangkan Tuhan itu gak mudah. Tapi kalau kita mau bayar dengan tetesan air mata sejak hari ini, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Ya, selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati hidupmu. God bless you.